Halo Sobat Project, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Cakra Birawa. Cakra. Cepat, Cakra! Ayah! Pergilah segera. Buka pintunya! Cepat, Jenderal! Buka! Lewat pintu belakang. Cepat! Anakku! Jangan buang tempo. Ayo kamu lari. Ayo. Mardia. Pegangin adik. Adik. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2022, ya, gua akan ngajak kalian mengunjungi Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ya, nanti kita keliling, kita lihat tiap ruangannya dan ada apa aja sih di sini. Jadi ini juga salah satu bentuk mengenang jasa beliau ya. Saat itu juga kan beliau hampir menjadi korban dari gerakan yang menamakan dirinya G30 SPKI. Tapi di sini gue nggak akan membahas siapa sih yang salah gitu, siapa sih dalangnya gitu. Gue nggak akan bahas itu di sini teman-teman. Tapi gue akan ngajak kalian untuk room tour rumahnya Jenderal Besar Nasution. Gitu ya. Jadi mungkin banyak dari kalian udah tahu sejarahnya seperti apa sih dan dalamnya juga kayak gimana. Tapi nggak ada salahnya kita mengunjungi bangunan ini lagi ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai eksplornya, alangkah baiknya buat kalian yang baru tahu channel Ghost Explorer TV, langsung aja di subscribe ya. Terus nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Terus tonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih komentarnya ya, kritik boleh, saran juga boleh, tapi ingat gunakan bahasa yang sopan. Dan kasih like yang sebanyak mungkin supaya gua semangat dalam membuat konten. Share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka jadi tahu channel Ghost Explorer TV dan ikut serta meramaikan video yang gua sajikan ini. Oke, gua Brojex. Yuk kita explore. Ciao. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke museumnya ya. Jadi lokasi itu di Jalan Teku Umar. Nomornya berapa tapi kalian perhatiin aja tulisan di bawah ini ya. Oke. Ini bagian ruangan depannya. Nah ini dia depannya ya teman-teman. Ini ada patung torsonya Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ya. Ini kayaknya dari perunggu ini bahannya teman-teman. Ya. Terus di sini ada foto beliau saat kayak masih muda ya. Nih, Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Oh ini tahun 48 nih teman-teman. Saat itu beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Siliwangi ya. Dan seragam ini mengingatkan kayak seragam angkatan udara, padahal kerenan seragam zaman dulu loh. Kalau TNI zaman sekarang kan seragamnya lebih simpel ya, tapi kalau zaman dulu entah kenapa lebih elegan gitu, kayak tentara-tentara Amerika di film Perang Dunia Kedua teman-teman. Nah ini sebagai KSAD 10 Desember 1949 nih beliau, jabatannya dulu bintang 3 tapi kolonel ya, dan ada lambang senapan. Rambutnya pakai pomade tuh dia belah samping. Dan ini gua nggak tahu ini siapa ya teman-teman. Tulisannya juga tulisan huruf sambung. Dan ada miniatur meriam punya Uni Soviet nih, dapat dari Leningrad tahun 63 ya. Dan ini ada miniatur tank T-55 dari Jenderal Malinovsky Rusia tahun 1964 ya. Ini gue nggak tahu sih T-55, T-54 atau T-62 ya. Nah di sini ada koleksi barang-barang pribadi beliau ini teman-teman.
Nah ini ada beliau sama Bung Karno, tapi tulisannya nggak jelas ya teman-teman, sorry. Dan ini ada foto apa miniatur, kok foto sih miniatur meriam dari ODK Rusia tahun 1963. Ya. Dan ini ruang tamunya, dan ini ada gading gajah teman-teman. Dari Brigade Garuda ya. Ini asli loh gading gajahnya. Kalau sekarang ini kalian punya kayak beginian, itu bisa ditangkap gitu. Karena gajah itu salah satu hewan yang dilindungi ya. Jadi kalau kalian mau melihara hewan-hewan awetan kayak gini nggak bisa sembarangan gitu. Dan itu ada gucinya gede banget loh, lumayan tinggi. Nah ini beliau pas udah tua nih. Jenderal Besar Ahmad Nasution mendapat gelar anugerah sebagai Jenderal Besar dalam Kepres RI nomor 45 ABRI 1997 tanggal 30 September 1997 ya. Nah ini juga ada foto beliau nih. Ini ada koleksi miniatur ala-ala tempur ya. For our information ya, jadi museum ini tuh masuknya dari depan. Beda sama Museum Jenderal Ahmad Yani ya yang di Jalan Latuhar Hari. Itu masuknya dari samping karena ngikutin sejarah waktu G30 SPKI berlangsung itu Cakrabirawa atau pasukan penculik ini masuk lewat depan. Kalau rumahnya Jenderal Ahmad Yani masuknya dari samping teman-teman ya gitu aja. Nah sekarang kita lanjut ke di depan gue nih tulisan ruang kerjanya Pak Nasution ya. Oke, gue kedepanin dulu. Oke, gue nggak bisa. Oh ini tarik. Oke, ini ruang kerjanya Pak Nasution. Ini ada koleksi buku juga, tapi nggak tahu ini bener koleksi bukunya beliau atau memang untuk ya menuhin rak aja ya. Tapi kayaknya sih mungkin ini ada beberapa buku ya, mengenai beliau ya nih. 2 jenderal besar berbicara dengan Gestapo PKI. Nah ini ada foto beliau nih. Nah ini ada foto Mindanao State University, itu Abdul Haris Nasution. Wah tulisannya tulisan sambung, Doctor of ya gitulah. Ini kayaknya waktu lagi Pak Nasution lagi wisuda ya teman-teman ya. Kita nyalain lighting dulu. Nah. Ini ya ada kolase dari foto beliau. Jadi dari foto-foto kecil ini dibikin lukisan Pak Nasution ya. Dan ini ada piagam Universitas Negeri Andalas Padang, terus ini Unpad Bandung ya. Nah stempelnya ini stempel begini nih teman-teman, yang kalau sekarang itu biasanya kalau barang-barang sitaan kan stempel kayak gini segelnya nih. Nah ini Universitas Islam Sumatera Utara nih. Nah ini beliau ya, ini mesin ketik ya teman-teman ya, bukan laptop. Kalau sekarang mungkin beliau pakai laptop ya. Itu ada teleponnya masih yang model puter gitu. Ini seragamnya masih seragam yang zaman dulu ya, warna hijaunya. Kalau sekarang kan hijaunya udah agak terang, atau kalau kita lihat Panglima TNI itu bajunya itu lebih terang warnanya tuh pakai baju loreng ya. Tapi kalau dulu tuh hijaunya hijau gelap kayak gitu teman-teman. Nah ini ruang tamunya beliau. Kalau nggak salah dulu tuh boleh kesini teman-teman. Tapi sekarang udah nggak boleh. Nah ini kalau kalian nonton film G30 SPKI ini kalau nggak salah Cakrabirawanya masuknya lewat sini. Apa lewat ruang kerja dulu ya, gue nggak tahu. Dan di sini tuh ada patung Cakrabirawa nih, ada 1, ada 2, 3 ya. Nah ini kanan kamarnya Pak Nasution tuh, ruang tidur. Nanti kita kesini. Ini ada Ibu Nasution, Pak Nas sama Pak Harto. Ini juga nih 2 jenderal besar ya. Dan ini di yang paling kanan ini Pak Harto, terus Pak Nas, Ibu Nasution ini kalau nggak salah Jenderal Trisutrisno ya, wakil presiden nih kalau nggak salah. Terus yang baju ungu ini yang perempuan gue nggak tahu siapa. Nah yang ini warga kehormatan Kopassus nih. Ada Pak Prabowo nih, Pak Prabowo nih, itu yang baju loreng tuh. Ya.
Ini, nah, ini ya bacaannya, dilantik sebagai Kasadi menggantikan Jenderal Bambang Utoyo, Jenderal Mayor tuh Maijen ya maksudnya ya, yang mengundurkan diri sebagai KSAD tanggal 7 November 1955 di lapangan Banteng, Jakarta. Nah, ini foto beliau nih sama Ibu Nas ya. Tuh, menghadiri pelantikan KSAD Jenderal Wismoyo Aris Munandar. Nah, ini ada foto tapi nggak ada, oh lagi ini nih wisuda ya. Oke. Nah, ini sebelah kiri ini ada ruangan koleksi senjatanya Pak Nas, tapi kita ke kanan dulu teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, ini kalian ya kalau mau tahu, ini tuh yang bolong-bolong kuning ini bekas tembakan ya teman-teman. Ya, jadi saat itu kan kalau di filmnya si Pak Nasnya itu Bu Nasnya ngelihat ngintip, ternyata ada Cakrabirawa, terus langsung ditutup pintunya, diganjel dan didobrak pakai popor senjata gitu. Nah, pas didobrak itu Pak Nasnya langsung melarikan diri gitu, tapi pintu tetap sempat ditembakin ya. Dan mengenai punggungnya si Ade Irma ya, anak Pak Nasution yang paling kecil. Nah, ini ajudannya nih, Pierre Tendean, namanya sama ya. Ini nama belakangnya ini sama kayak nama gua nih teman-teman nih. Nggak enak ya pakai lighting ya. Harus sih cukup terang sih. Jadi kita matiin deh lightingnya. Nah, ini juga Pak Nas. Kan Cakrabirawa sempat keliru kan antara Pierre sama Pak Nas. Mukanya beda, tapi kalau si Pierre ini, dia saat di bawah itu umurnya masih sama kayak gua teman-teman, 26 tahun. Dan ini tuh mukanya tuh kebule-bulean, sementara Pak Nas ini tuh mukanya muka khas orang Sumatera ya. Jadi agak beda gitu. Nah, ini kalau kalian nonton film G30 SPKI kan kayak gini nih adegannya nih, dari sini kan kameramennya ngambil. Ini harusnya di sini nih ada meja nih. Harusnya ada meja. Cuman karena kalau mejanya tetap dipasang di situ, pengunjung yang mau lihat susah gitu. Kita lihat lebih dekat ya. Nah, ini kamar pribadinya Pak Nas ya. Ada TV. Nggak tahu TV-nya beliau zaman tahun 65 bukan. Kayaknya bukan tahun 65 ini. TV tahun-tahun 80-90 ya. Ini lukisan ini beliau nih. Prajurit, pejuang, dan pemikir. Ada yang punya bukunya mungkin teman-teman. Dan ini mengawal nurani bangsa. Wah, agak ini ya, coba kita pakai lighting aja, dia agak remeng-remeng di sini soalnya teman-teman. Ada kotak dan ini koleksi sepatu sama sendalnya beliau nih teman-teman. Nah, itu ada tulisan lukisan dari pelepah pisang. Nah, ini Pak Nasnya ya masih pakai sarung dia, kayaknya mau sholat gitu. Saat itu kejadiannya katanya jam 4.15 ya. Kalau sekarang itu jam 4.15 tuh biasanya udah ada orang ngaji, karena kan azan subuh tuh kan 4:30 pagi ya teman-teman. Jadi mungkin Pak Nasnya juga posisinya dia ini sedang mau sholat subuh gitu. Nah, ini ruang gamat. Gamat ini apa ya? Gue nggak tahu deh gamat artinya apa. Nah, ini ada koleksi tongkat komandonya Pak Nasution ya. Mulai dari yang umum sampai yang bentuknya agak melengkung-melengkung gitu ya, tongkat komandonya beliau. Nah, ini ada relik ya atau ada replika saat si Pak Nasnya ini mau lompat ke rumah Duta Besar Irak. Letaknya sebelahan. Tapi ini dioramanya ya aslinya tuh ada di balik pintu ini di luar teman-teman ya. Jadi ada baju seragam-seragam beliau nih. Ada baret Kopassus, baret marinir. Kalau yang ini gua nggak tahu, yang hijau. Ini ada pangkat-pangkatnya. Nah, ada pedang juga nih, pedang-pedang yang ada pelindung jarinya ini. Pedang ala-ala pedang Belanda gitu ya, pedang-pedang Eropa. Ini ada keris sama pedang kecil tuh. Nah, ini ada yang putih nih. Jadi gini teman-teman ya, gue kedepanin dulu sebentar. Jadi ya nih, meskipun Pak Nasution itu seorang angkatan darat, tapi seragamnya ini dia punya warna putih, yang mana kalau kita tahu seragam putih itu identik dengan angkatan laut ya teman-teman. Oke. Jadi kita ngikutin alur sejarahnya ya. Kan beliau ini lari tuh pas digerebek. Ini kalau nggak salah dulu kamar anak-anaknya deh ya. Gue nggak tahu sih kalau di film sih, seingat gue ini kamar, ya kan. Tuh.
Ini ada koleksi jasnya juga nih. Yang ini kayak polisi ya, warna seragam polisi. Nah ini beliau kan lari nih ke sini nih, bisa dibuka nggak? Nah kan beliau lari nih, tet. Nah ini beliau ada di sini nih, dia lompat kan, nih lompat di tembok ini ya teman-teman. Tuh. Harusnya tuh di situ tuh ada bekas tembakan, karena kalau di filmnya kan ditembak tuh tapi nggak kena kan. Jadi Cakrabirawanya tuh nembaknya tuh kalau nggak salah dari sebelah sana deh. Tuh, dari sebelah sana kan, di kayak gini nih. Kira-kira kelihatan nggak ya? Nah ini kan Cakrabirawanya mungkin posisinya nih dari gue berdiri sekarang nih teman-teman. Nah itu panasnya lompat ditembak, nah, beliau lompat ke samping gitu. Nah pas beliau lompat ke samping tuh dia ngenain kakinya itu kena pot bunga teman-teman ya. Tuh. Ini kita tutup dulu ya. Oke. Ini gua nggak tahu kayak kamar-kamar ajudan ya, atau memang ini dulunya belum ada tapi ditambahin, ya nggak tahu juga. Ini kamar security nih, kita nggak usah kesini-sini ya. Nah itu di belakang sana itu ada Volvo seri apa sih, S90 ya. Itu mobil dinas terakhirnya Pak Nasution tuh, hadiah kalau nggak salah dari Soeharto apa dari Habibie ya, gue lupa tuh. Nah kita masuk lagi nih teman-teman ya. Oke, kita masuk lagi. Udah dikunci. Berarti kita masuknya dari kamarnya Pak Nasution lagi nih. Ribet. Enakan saya kalau pakai topi enak nih, nggak melorot-melorot sarung apa buff muka gue. Ini apa nih? Oke, kita masuk dari sini. Ibu Nasnya kan jalan ke sini, kalau nggak salah ya. Gue lupa. Nah, ini depan gue ada ruangan. Gue ke depanin dulu teman-teman sebentar. Di depan gue ada ruangan. Kita coba buka ya. Oh, nggak bisa. Pegel. Ini juga ada ruangan nih. Coba buka. Oh ini. Oh nanti kita kesini ya teman-teman ya. Jadi kan Bu Nasnya kan jalan ke Selasar tuh. Jadi posisinya kalian ingat ya tadi yang gue bilang kamar security itu tuh dulu Selasar. Jadi si Bu Nasnya jalan, dia gendong Ade Irma, kan Ade Irmanya udah kena tembak tuh. Posisinya berdarah-darah kan. Jadi si Ade Irmanya itu kan kena tembak ya, yang pas kamarnya didobrak itu. Jadi bukan sengaja ditembak. Kalau menurut penuturan Cakrabirawa itu Pak siapa ya, ada di YouTube. Kalau ini gua tampilin dulu sebentar ya teman-teman. Akhirnya oleh teman saya yang sekarang sudah dieksekusi, yang sudah dihukum mati, itu pintunya ditembak. Penembakan pintu itu barangkali menurut perhitungan logika yang anu saja, yang pasti peluru ini nyasar ke anaknya. Gitu loh. Jadi tidak ada semata-mata anaknya yang tidak tahu apa-apa ditembak, itu gendeng apa. Oke, udah. Jadi bukan sengaja ditembak, nggak sengaja ketembak ya. Jadi kalaupun kalian bilang Cakrabirawa itu jahat, PKI segala macam, maksudnya namanya manusia kan masih punya hati nurani ya. Nggak mungkin anak kecil tuh dibantai gitu, karena kan nggak punya dosa. Tapi ya bonus. Tapi kalau menurut keterangan si yang saat itu ikut serta pas datang ke rumahnya Pak Nasution, dia bilang tidak ditembak secara sengaja, tapi enggak sengaja. Ya jadi kan kalau di film kan jalan dulu ke Selasar, terus sama Cakrabirawanya kan ketemu, dan akhirnya si Bu Nasnya masuk nih lewat sini. Nah, oke, gue kedepanin dulu ya teman-teman. Nah jadi ini di lantai ini tuh sebenarnya banyak darah ya kalau di film G30S, karena kan si Ade Irma ini darahnya udah netes-netes kan, tapi mungkin udah dihapus darahnya ya. Nah ini ada dapur ya kan. Nah, terus si Bu Nas ini jalan nih ke sini nih, jalan, dan Cakrabirawanya kan udah rame. Nah ini Bu Nas nih, kalau kalian yang udah nonton filmnya, si Bu Nasnya kan mau ngambil telepon tuh, dia mau nelpon Pak Umar Wirahadikusuma yang dulu sempat jadi wakil presiden. Dan saat itu Pak Umar Wirahadikusuma itu jabatannya sebagai Pangdam ya, Pangdam Jaya tuh yang di
Cawang dekat UKI. Nah, terus kan telepon, si Cakrabirawa bilang, telepon sudah kami putus gitu. Ya kan, terus akhirnya Bu Nasnya ngomong nih, kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Terus salah satu dari patung-patung ini dari Cakrabirawa nanya, di mana Pak Nas gitu. Kan Bu Nasnya bilang, dia udah 3 hari di Bandung gitu. Jadi ya saat itu Pak Nasnya tuh udah ngumpet di sebelah tuh di rumahnya Dubes Irak ya. Oke. Terus sekarang kesini teman-teman. Ini ya kayak semacam ruang tamu biasa aja sih. Kayak koleksi pangkat-pangkatnya beliau aja ya. Tuh sama ini kayak lukisan, terus sama ini ada itu piagam-piagam gitu, ada dari Pertamina ya, terus dari apa tuh? Daerah mana tuh yang gambarnya begitu tuh? Ada koleksi penghargaannya beliau ya. Gua nggak bisa jelasin satu-satu sih. Kalian baca aja atau kalian pause dulu videonya ya. Tuh. Sorry kalau pergerakannya agak nggak smooth ya teman-teman. Kayaknya. Tuh. Oke, sekarang kita ke kamarnya, kamar adik Irma dulu nih, yang di sini. Tuh, Nah, atau ruangan senjata dulu kali ya, karena gue suka senjata teman-teman. Oke, gue kedepanin dulu teman-teman sebentar. Ini dia ruang senjata ya. Cukup banyak sih koleksinya, walaupun nggak banyak ya. Ada lah, cukup lah, boleh kita review satu-satu. Mulai dari senjata tajam, ya, senjata api, laras panjang, laras pendek, ada semua ya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Ini yang silver ini teman-teman, ini tuh pistolnya James Bond ya, Walter PPK. Ini juga, bukan Walter PPK ini, Walter PP kalau nggak salah ya. Kalau nggak Walter PP itu Heckler & Koch berapa gitu. Kalau yang ini PPK nih, pistolnya James Bond. Yang ini tuh pistol Italia nih, Beretta kalau nggak salah. Dan ini Tokarev TT33 buatan Uni Soviet. Yang unik adalah kalau kalian lihat di Wikipedia, Indonesia tuh nggak punya, tapi ternyata ini ada di Indonesia gitu. Karena setahu gue ini tuh Indonesia tuh nggak punya pistol ini. Dan ini tuh mayoritas senapan berburu ya teman-teman ya. Ini kayaknya Remington ini ya, Remington M700. Pelurunya 5. Terus ini shotgun cowboy gitu ya, yang laras ganda. Ini kalau kalian main Red Dead Redemption 2 sama Red Dead Redemption pertama, ini ada shotgun semi otomatis namanya Browning Auto 5 ya kalau nggak salah. Ini senjata favorit gua juga karena dia shotgun tapi nggak perlu dikokang. Dan ini gua nggak tahu sih ini M16 ya, tapi M16 nya kok bentuknya begitu ya. Wait a minute. Who are you? Pak M16 bikin-bikinan apa gimana, gue nggak paham ya. Ini ada VZ52 nih, buatan Cekoslovakia ya. Ada juga AK-47 yang popornya dilipat nih, AKS-47 kalau nggak salah ya, yang popornya itu bisa dilipat. Ini sih dimajuin ke depan gitu ya, yang model Ayun gitu, bukan yang dilipat gitu kayak SS1. Nih kalau ini VZ52. Nah ini ada senjata tajam, senjata daerah ya, mulai dari ini keris kujang ya. Ini kalau kita ke Depok nih ada nih yang Selamat Datang Kota Depok. Dan keris-keris, ada mandau juga ya. Ada rencong kalau nggak salah tuh, aku nggak paham deh. Terus sekarang ke sini. Ini juga sama senjatanya beliau ini kebanyakan senapan berburu ya. Senapan ini shotgun juga nih yang double barrel, laras ganda ya. Nah ini ada Browning High Power, kalau di Pindad itu namanya Pindad P1 ya, dibuat sama Indonesia. Yang ini sama kayak yang tadi tuh Tokarev TT33. Nah yang ini nih teman-teman, ini tuh nggak pernah ada gue taunya nih itu nggak ada di Indonesia, tapi sebenarnya ini ada. Ini tuh pistol otomatis Stekin buatan Uni Soviet. Jadi di belakang gue nih pistol Stekin itu tuh dia, kalian kan mungkin taunya kalau pistol yang bisa otomatis tuh Beretta M93, M92, Glock 18.
Tapi Uni Soviet tuh punya gitu, namanya Stekin Automatic Pistol. Dan aslinya tuh dia tuh ada silencernya, silencer bawaan dan ada popor. Tapi ini yang punyanya Pak Nasution ini tuh yang versi standar aja ya, yang versi pistol. Itu kalau nggak salah pelurunya ada 9 mm. Jadi yang gua tahu nih senjata kayak gitu cuman adanya di game ya, di game yang gue lupa nama gamenya apa. Gue mainin sih dulu 2016 gue mainin, sekarang udah enggak. Yang gue pikir tuh senjata yang ada di game dan di angkatan bersenjata Uni Soviet atau Rusia sekarang, ternyata Pak Nasution punya loh teman-teman ya, walaupun memang nggak masuk inventaris TNI Angkatan Darat. Oke, sekarang kita ke kamarnya Ade Irma Suryani ya. Kita lihat. Nah ini dia, ini kamarnya Ade Irma Suryani ya. Ini kalau kalian nggak ini nih. Nah, ya. Nah ini kasurnya beliau nih sama tongkatnya Pak Nasution. Ini ada bacaannya juga. Dipat dan tongkat yang pernah digunakan untuk merawat Jenderal Aha Nasution di Kostrad. Oh ini yang pas Pak Nasution ngumpet di Kostrad Gambir ya. Di Kostrad tuh ada museumnya loh. Kostrad yang Gambir ya, bukan Kostrad yang di Cilodong Depok, bukan. Ini sama tongkatnya juga. Nah ini nih. Tuh, ini Irma Suryani Nasution, lahir tanggal 19 Februari tahun 60, gugur sebagai perisai ayahandanya pada tanggal 6 Oktober 1965. Nah ini mukanya ya. Ini kalau masih hidup umurnya sekarang udah 62 nih ya si Ade Irma ini kalau masih hidup. Ini fotonya Pak Nas dan Ade Irma ya. Ini baju ini nih. Wah, Serda CAD, Ade Irma SN PDUB. Nah ini anaknya si Ade Irma ini tuh pengen banget jadi tentara, jadi dia sampai punya seragam tentaranya ya. Nah ini bajunya, ini bajunya beliau tuh, rambutnya bondol lagi tuh. Dan ini tuh ada bonekanya tuh nyelip tuh di balik situ tuh. Nah ini sepatunya beliau nih, barang-barang pribadi, ada botol minum, topi mut namanya ya, sama tas-tasan kecil kayak gitu. Nah ini bajunya baju Pak Nas waktu dia ngumpet di Kostrad nih. Tuh. Ini ada dapat tongkatnya 2 biji. Sepasang kiri kanan sama topi dinasnya beliau ya. Nah, ini ada Irma nih. Nah, ini ada gambar perang-perangan, nggak tahu ini perang apa ini. Du Pavilion. Pertempuran 5 hari di Semarang. Oh, di depan ini ya Du Pavilion ini ya. Mungkin kalau kalian orang Semarang tahu di Du Pavilion ini di mana. Ya. Dan ternyata di depan itu ada pertempuran ya. Nah ini nih fotonya Ade Irma dan Pierre Tendean ya. Tapi ini foto guntingan ya, bukan foto beliau berdua ya. Jadi digunting dan dijadiin satu fotonya. Nah ini in memoriam Ade Irma Suryani Nasution. Tolong hitungkan berapa peluru yang telah ditembakkan ke arah dadaku. Tolong katakan bahwa aku cinta pada ayah dan bunda. Dan tolong bisikan perlahan bahwa adik naik ke surga karena perkenan Tuhan. Demikian adanya. Jakarta, Oktober 65. Dadis itu apa ya? Nggak tahu gua. Nah, ini ada koleksi baju dinasnya Pak Nas juga nih ya, sama jas-jasnya beliau ya. Ada loreng Kopassus. Yang ini yang Komando M, ini gua nggak tahu seragam apa. Ini seragam lorengnya ada, terus ada Depat tuh apa ya? Departemen Angkatan Darat mungkin ya. Nah ini ada koleksi tongkat komando lagi ya, tapi ini lebih panjang daripada yang di ruangan yang tadi itu ya, kalau kalian ingat. Oke, gue kedepanin dulu teman-teman sebentar. Oke, sekarang kita menuju ke dapurnya Bu Nas ya, tapi dapur kering sih, bukan dapur basah. Oke, ini dia nih depan gue. Oke, gue kedepanin dulu kameranya teman-teman sebentar. Oke, nah ini dapurnya ya teman-teman, dapurnya Bu Nasution. Tuh, ini gimbal gue kenapa sih ini? Nah ini ada kunci, gue nggak tahu ini kunci ruangan mana aja, tapi gue nggak mau iseng ya. Nah ini dapurnya dapur kering ya teman-teman ya, bukan dapur basah. Jadi ngingetin kayak dapur di rumah gue gitu. Jadi kalau emak gue kan suka bikin kue, bikin pizza, atau kadang-kadang gue juga suka ini, biasanya masaknya di sini gitu. Nah kalau masakan yang berat-berat itu di dapur belakang, tapi nggak tahu deh masih ada apa nggak dapurnya ya. Tapi nggak usah kita lihat ya teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang gue mau ke spot terakhir ya. So kalian jangan kemana-mana. Gue mau nunjukin kalian mobil Volvo-nya tadi lebih dekat sama diorama Pierre Tendean saat dia dibawa ke dibawa sama Cakrabirawa menuju lubang buaya. So kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Ghost Explore TV. Oke teman-teman, sekarang gue mau nunjukin diorama letnannya ya, ajudannya Pak Nasution nih. Ini ada depan gua. Oke, gua kedepanin dulu ya teman-teman ya sebentar. Nah ini ya, nah ini tuh kamarnya Pierre Tendean. Mungkin kalau kalian nonton film G30 SPKI, bang kok beda ya, gua nggak tahu kenapa bisa beda, tanya sama sutradaranya. Dan itu Pierre Tendean, dia pakai jaket bomber coklat, celana bahan biru apa jeans itu ya, gua nggak tahu, dan dikepung sama 5 orang anggota Cakrabirawa. Dan yang lagi tiarap itu yang pengawal-pengawalnya Pak Nas ya. Mungkin senjatanya udah dilucutin, jadi mereka pada tiarap. Dan kalau di film itu si Pierre Tendean ini dia megang senjata M1 Garand, tapi ini nggak pegang senjata beliau ya. Oke. Nah ini ada penghargaannya Pak Nasution ya. Jadi di sana itu tuh ada relief gitu ya, relief ya inilah tentang Pak Nasution ya intinya. Ribet kalau jelasin satu-satu, itu panjang banget teman-teman kalau mau diceritain. Nah ini tuh penghargaannya Pak Nas tuh ya. Oke, ini kayaknya kamarnya Pierre Tendean nih. Nah ini dioramanya ya. Penculikan Pierre Tendean deh, bukan Tendean ya. Sekarang namanya Pierre Tendean itu diabadikan di depan kantor Trans TV ya teman-teman. Nah ini kayak kamarnya beliau nih. Coba kita masuk, boleh masuk ya. Oh ternyata ada diorama teman-teman di sini. Diorama Bandung Lautan Api. Nah ini ya tuh diorama tulisan Bandung Lautan Api, tapi nggak ada lampunya loh. Tuh gelap, nggak dinyalain lampunya. Ternyata ini Pak Nasution memimpin serangan Bandung Lautan Api ya. Mungkin yang pakai topi itu Pak Nasution. Sorry agak gelap ya. Coba kalau kita tutup dulu pintunya deh. Tapi kayak uji nyali nanti kalau kita tutup teman-teman pintunya. Nah itu ya, jelas ya teman-teman ya. Tuh. Kan kayak uji nyali jadinya gua. Nah ini hijrah pasukan Siliwangi nih. Ini pasukan Siliwangi pada berhijrah tuh pada naik truk juga. Ya. Nah, ini kalian baca sendiri ya. Silahkan di pause kalau mau dibaca sampai mau dibaca semuanya. Nah ini MBKD di Kepuruh. MBKD ini gue nggak tahu apa ini. Oke, ya ini diorama terakhir sidang MPRS. Nah, ini awal murahnya Orde Baru ini teman-teman. Nah ini berasa kayak uji nyali loh teman-teman di sini nih, karena ini gelap, harusnya sih ada lampunya ya, tapi entah kenapa nggak dinyalain. Coba ini bisa nyala nggak? Nah ini kan enak. Oke, sekarang kita ke spot terakhir teman-teman ya. Kita lewat dari sebelah sini. Kalau itu apa tuh? Boleh masuk nggak ke sana ya? Ada ruangan lagi. Kayaknya kamar ajudan-ajudan yang lain ya, apa kamarnya si Pierre ini? Oh, ini yang tadi. Ya. Enggak.
Mungkin penjaganya lupa untuk nyalain ininya kali ya teman-teman, nyalain lampunya tadi. Oke, kita ke spot paling terakhir teman-teman. Ini di belakang gua juga ada relief-reliefnya Pak Nasution ya. Tapi kalau jelasin satu persatu capek teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian penasaran bisa langsung datang ke sini ya. Alamatnya gua taruh kolom deskripsi juga. Nah ini nih spot terakhir yang mau gue tunjukin kalian. Oke, gue kedepanin dulu sebentar. Nah ini dia mobil Volvo S80 S90 ini. Ini kalau zaman sekarang nih Uya Kuya nih, mobil Uya Kuya nih, Uya Kuya punya soalnya. Oh S90 teman-teman. Oh bintang 5 lagi 200 eksekutif. Kayaknya varian yang tertinggi nih ya teman-teman. Cuman sayangnya cuman dilap-lap doang, bahkan sampai penyok lah gitu. Sayang banget ini mobilnya. Mungkin karena kebanyakan dipegang kesender-sender atau kena panas jadinya begini nih. Mestinya sih harusnya sering dipanasin gitu ya. Kalau misalkan lagi event-event tertentu mobilnya dikeluarin dipakai buat jalan. Ini kalau zaman now ini kebanyakan mobil hobi ya. Jadi yang keluarnya tuh hari Minggu. Gue jarang nemu sih buat harian karena Volvo ini sekarang spare partnya susah gitu. Dan sering dipakai buat ngedrift juga nih. Lawannya BMW seri 3, terus Seviro, Corolla DX ya. Tapi seringnya sih kebanyakan nih mobil keluar kalau gue temuin tuh di Jaksel kebanyakan hari Minggu gitu. Buat ya jalan-jalan cantik lah. Kalau harian kayaknya udah susah karena gue akuin sih Volvo nih ya meskipun bodinya keras ya teman-teman ya, tapi spare partnya susah banget nyarinya loh. Persamaannya tuh nggak bisa pakai kanibalan ya. Bisa sih tapi kalau pengen ori jatuhnya kan nggak otentik nanti kalau misalnya Volvo tapi mesinnya pakai mesin Corolla atau mesin Mercy gitu ya, dan nggak bisa juga. Oke, mungkin udah cukup ya tur kita di Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Oke, mungkin segini aja yang bisa gua hadirkan ke kalian mengenai Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ya teman-teman. Dan sorry kalau backlight ini karena panas terik ya. Jadi gimana menurut kalian turnya? Kalian bisa komentar ke kolom komentar, kritik boleh, saran boleh, tapi ingat gunakan bahasa yang sopan. Dan buat yang baru tahu channel Ghost Tech TV, gue minta kalian subscribe dulu, terus nyalain notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka jadi tahu channel Ghost Tech TV. Oke. Gua Brojex, gua pamit ya teman-teman. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dadah.